Tadi sudah sampai slide ke berapa? Kedua, Bro. Kedua, ya. Oke, berarti ketiganya terputus tadi ya. Ya, oke. Nah, Anda semua, kalau kita kembali orientasi pada negara kita, bisa dipilah menjadi tiga bagian, ya. Koperasi era penjajahan Belanda, itu tahun 1896, pelopornya Arya Wirya Atmaja. Pernah nggak Anda dengar Bapak Koperasi Indonesia siapa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bapak Koperasi. Apakah Arya Wirya Atmaja? Pernah dengar nggak? Bapak Muhammad Hatta. Oh iya, itu pinter ya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak Arya Wirya Atmaja? Ya, mungkin nggak usah kita bahas ya. Yang penting uh, Arya Wirya Atmaja itu adalah sebagai pelopor, perintis dengan berbagai lika-likunya pada waktu itu mendirikan apa namanya bank yang notabene berbau asing sampai pada mendirikan koperasi. Nah ini sangat-sangat terkenal yang menjadi catatan sejarah kalau kita belajar koperasi, berarti jangan sampai Bapak Anda tidak tahu namanya Arya Wirya Atmaja. Nah yang berikut konon dilanjutkan oleh Budi Utomo. Tapi Budi Utomo sendiri juga menggunakan satu organisasi yang namanya Organisasi Serikat Islam. Nah, pada fase yang berikut, ada yang disebut dengan koperasi era penjajahan Jepang. Ya. Konon pada waktu itu dikatakan terjadi kemerosotan. Karena apa? Mengalami, ya katakanlah kemunduran dari kegiatan koperasi itu sendiri. Nah, mungkin saja kalau kita berbicara tentang penjajahan Jepang, politik-politik Jepang pada waktu itu tidak memungkinkan untuk hidupnya suatu koperasi. Karena apa? Yaitu seperti penjelasan yang Jepang itu. Dia sendiri membentuk apa yang disebut dengan kumiai, alat sebagai kebutuhan rakyat. Mirip nggak sejenis koperasi, tapi ya usaha yang dia namai itu. Karena dia yang akan melakukan satu komando sehingga seolah-olah koperasi yang bersangkutan tidak bisa berbuat banyak. Kegiatan-kegiatan lebih diarahkan kepada uh, apa namanya usahanya dia gitu. Nah, lantas pada waktu koperasi era kemerdekaan barulah terlihat adanya pertumbuhan koperasi yang betul-betul lebih memberikan warna seperti dari dan untuk anggota itu sendiri dan seterusnya sampai sekarang ya dan seterusnya. Secara singkat itu di dalam logo koperasi, logo mana yang berlaku saat ini? Kalau kita lihat yang dari tiga ini, ada pohon beringin, ada yang di tengah, ada pohon beringin. Tentu yang pohon beringin ini dong, kembali dong. Nah, ingat yang di tengah ini pernah muncul logonya, tetapi diganti lagi yang lama. Itu. Nah, tentu kalau kita berbicara logo, itu tergantung atau terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi dari sebuah koperasi. Sehingga diberikanlah simbol-simbol yang memadukan beberapa unsur di dalamnya. Simbol kemakmuran, padi kapas, ya, simbol keterikatan di antara anggota, namanya rantai dan seterusnya dan seterusnya. Nanti lihat lagi secara detail di penjelasan logo koperasi, ya. Nah, Anda bisa lihat beberapa definisi oleh para ahli
pada prinsipnya sebagaimana kita ketahui hampir sama. Namun definisi secara umum seperti ini, dan Anda juga bisa lihat di dalam Undang-Undang Koperasi, setara juga ini, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atau badan usaha koperasi bisa saja dia sebagai definisi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan. Ya, perihal landasan sudah pakemnya begitu, Anda tidak bisa menggugat, maaf. Ya, kalau suatu saat landasannya akan dirubah menjadi apa itu, nggak boleh. Ya, harus begitu. Bahkan perusahaan-perusahaan lain yang non koperasi, walaupun tidak tertulis, gemanya juga ada di dalamnya. Gitu. Asas kekeluargaan sudah jelas. Tujuannya antara lain itu memajukan kesejahteraan anggota, membangun tatanan perekonomian nasional, dan bentuknya bisa sifatnya primer maupun sekunder. Ya. Mana primer, mana sekunder, silakan nanti bisa dalami lebih lanjut. Beberapa prinsip di dalam koperasi, karena dikatakan terbuka, terbuka tidak ada hal-hal yang bisa ditutupi, siapapun boleh mengetahui tentang perkembangan koperasi, terutama anggota. Siapapun boleh ikut menjadi anggota, siapapun, ya, yang namanya sukarela, tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Tapi biasanya kelompok-kelompok anggota koperasi itu berasal dari suatu profesi yang relatif sama untuk memudahkan mengatasi keperluan yang relatif sama. Itu. Transparan sudah biasa, SHU, ingat jangan sampai Anda lupa keuntungan dalam perusahaan, tapi dalam koperasi disebut sisa hasil usaha, lain istilah. Konon dari sisa hasil usaha itu sendiri, ya, dibagi secara adil dan sebanding dengan jasa yang diberikan oleh anggota kepada koperasi. Kalau jasa yang diberikan itu lebih dari yang lain, berarti dia akan mendapatkan SAU-nya lebih. Cuma yang menjadi pertanyaan jasa antara lain, misalnya seorang anggota meminjam sejumlah uang, setiap bulan dia akan memberikan jasa pada koperasi. Dalam kurun waktu tertentu, dia akan jumlahkan berapa jasa yang akan diberikan kepada koperasi, sehingga dia akan mendapatkan presentasi dari jasa tersebut sebagai penerimaan SAU. Yang menjadi pertanyaan, ada nggak anggota ya yang melakukan pembelian secara cash tercatat, ya tercatat, sehingga mereka akan berharap betul juga akan mendapatkan bagian presentasi jasa dari kegiatan atau transaksi cash tersebut. Ini yang tidak tercover sampai sekarang. Karena di dalam koperasi punya salah satu prinsip juga transaksi dilakukan secara kontan, prinsipnya. Ya, prinsipnya. Tapi banyak juga melakukan pembelian secara kredit yang mempersilahkan juga seperti perusahaan-perusahaan jasa lainnya. Balas jasa terbatas terhadap modal, ya. Artinya apa? Tidak ada jumlah presentasi dalam mendapatkan modal yang diminta terlalu tinggi. Ya. Artinya masih tatanan wajar-wajar saja, kalau perlu lebih murah. Oleh karenanya perbankan dalam membantu prinsip bunga justru tidak akan bisa samakan dengan yang lain. Oke, termasuk kemandirian, itu prinsip koperasi. Nah, fungsi dan peran bisa Anda lihat di dalam Undang-Undang Koperasi.
Ingat Undang-Undang 2592 itu yang sedang diberlakukan saat ini. Dan tolong nanti review undang-undang sebelumnya yang pernah diberlakukan, terutama Undang-Undang 1267, ya, 1267. Apa yang membedakan sehingga undang-undang itu paling lama diberlakukan sehingga perubahannya terjadi pada undang-undang yang berlaku sekarang. Walaupun sempat diberlakukan undang-undang yang dibatalkan sekarang. Anda semua ada sejumlah perbedaan, ya, operasi dengan badan usaha lain seperti ini perbedaannya. Coba perhatikan baik-baik. Cara pembentukan mulainya dari bottom up, kalau koperasi dari top down. Itu cara pembentukan. Tingkat partisipasi koperasi di luar negeri, anggota sadar akan perekonomian. Kalau di dalam negeri kesadaran anggota kurang, ya. Kalau kurang itu apa gitu dalam perkoperasian. Ini artinya kemampuan untuk kesadaran maupun latar belakang yang tercipta atau yang dimiliki oleh masyarakat kita itu dikatakan masih kurang. Sementara kalau di luar negeri kesadarannya sudah tinggi, karena seperti contoh tadi yang di negara Inggris, ya, kesadarannya tinggi untuk bergabung sesama orang-orang yang senasib, gitu. Nah ini sudah biasa tapi kurang enak di mata kita bagi kita berbicara tentang buyer, terutama perihal kualitas yang tadi sempat saya singgung, di mana koperasi-koperasi asing itu justru tidak akan mengabaikan apa yang disebut dengan kualitas. Sangat-sangat super, sangat-sangat baik. Nah, pernah nggak koperasi mengirim barang ke negara lain yang mutunya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ya sering. Makanya di sini dikatakan kurang. Bayangkan suatu saat koperasi mengirim apa yang disebut katakanlah barang sumpit untuk ke Jepang, ternyata sampai di sana kualitasnya masih rendah, artinya apa? Ya, tingkat kebahasanya belum memenuhi syarat dan ternyata sudah lapuk atau warnanya berubah gitu. Nah, karena barang itu tidak diterima langsung dikembalikan, otomatis cost-nya tinggi. Konon akal-akalan lah untuk barang itu dibuang di tengah laut sehingga cost-nya masih lebih murah. Bayangkan itu. Hal-hal yang semacam begitu, ya inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai contoh bahwa koperasi Indonesia belum bisa memberikan jaminan terhadap kualitas salah satunya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, dalam finishing barang tertentu, user asing itu justru bertanya loh, menggunakan bahan apa, dengan standar seperti apa, komposisi seperti apa, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan demikian berarti disadari bahwa perihal kualitas untuk barang-barang yang akan dikirim maupun yang tidak dikirim tidak bisa ditawar lagi. Ditawar lagi gitu ya. Oke, terakhir kelebihan kekurangan koperasi, kelebihan seperti ini, karena sesuai dengan kepribadian, ya. Kalau kekurangannya keterbatasan dalam permodalan, Anda yakin bahwasanya modal itu yang berasal dari anggota, tentu anggotanya tidak semua anggota-anggota yang memiliki uang, tetapi karena ada perlindungan dari pemerintah, pemerintah pun akan memberikan bantuan-bantuan tertentu yang dianggap diperlukan. Gitu. Prinsip pengolahan, memupuk laba, kepentingan anggota, kemudian kekurangannya daya saing lemah karena seperti tadi, mutu yang belum bisa menjamin
atau kualitas barang yang dihasilkan secara berkelanjutan. Ada aspek peran anggota sebagai produsen dan konsumen. Kemudian kekurangannya, rendahnya kesadaran berkooperasi. Kalau belum tahu rasanya ya ogah gitu. Tapi ketika mereka sudah tahu manfaatnya, ya juga gitu. Artinya sebelum melihat faktanya, dia tidak akan mau atau masih menjadi penonton gitu. Nah, kelebihan yang lain terbuka, sukarela, sudah tadi disampaikan. Kekurangannya adalah kemampuan tenaga kerja profesional. Ini dimaknai bahwa anggota-anggota yang bersangkutan perihal latar belakang pendidikan masih relatif rendah, apalagi profesional. Hanya tamat SLTA pun di daerah-daerah tertentu masih belum mencukupi sebagai karyawannya. Gitu. Nah, ada juga kelebihannya dalam aspek mengutamakan kepentingan anggota. Seperti tadi untuk kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, di sisi lain, ada kekurangan mengenai pengetahuan dan skill. Otomatis itu. Boro-boro ngomong manajemen. Ya nggak? Kalau sekolah hanya sampai tingkat SMP atau SLTA, manajemen itu minus pengetahuan manajemen. Minus gitu. Kalau di perguruan tinggi masih mendingan gitu. Nah, kalau begitu berarti kembali kepada latar belakang pendidikan, terutama di daerah-daerah pedalaman, pedesaan gitu. Makanya tidak salah seperti tadi pemerintah juga menawarkan manajer-manajer yang diperlukan oleh koperasi yang sudah berkembang. Itu bagus pemerintah. Oke, saya tambah satu slide lagi, saya keluarkan dulu. Bentar. Kalau ngumpet-ngumpet gininya gimana ya? Apa namanya? Slide-nya. Tidak terlihat, tahu-tahu muncul. Bentar ya. Coba buka ulang dulu. Apakah kelihatan? Terlihat, Pak. Oh, oke. Nah, saya review kembali. Menurut Undang-Undang 2592 seperti ini, yang tadi saya sampaikan itu berasal dari definisi Undang-Undang 2592. Silakan cari untuk definisi yang berasal dari para ahli. Ingat kalau Anda nanti menulis skripsi perihal koperasi, ahli itu juga berguna untuk mengumpulkan bahan-bahan skripsi nanti, ya. Apakah dari definisi para ahli, apakah definisi dari undang-undang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi, landasan-landasan dari koperasi, tujuan dan asasnya, saya kira nggak perlu lagi diulang. Yang jelas, apa yang disebut dengan tujuan koperasi itu selalu berdasarkan asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Itu prinsip sesuai dengan apa yang kita miliki dalam adat kebiasaan kita di Indonesia. Tuh.
Makanya kalau kita berbicara koperasi itu adalah bersama-sama. Konotasinya adalah gotong royong, sudah tidak asing lagi. Oke, tujuan tadi sudah disampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Ya. Tapi dalam arti luas, apa yang disebut dengan mewujudkan pengembangan perekonomian ini connect dengan isi Undang-Undang 45. Karena koperasi itu sebagai dasar perekonomian yang dianggap cocok, maka dari sinilah sebetulnya fundament daripada ekonomi kita. Jadi jangan kita berkaca dari yang sudah besar, yang mengikuti dari yang kecil, tapi yang kecil dulu untuk bisa menumbuh kembangkan ekonomi yang lain, gitu. Itu kata undang-undang ya. Dasar kegiatan ekonomi yang cocok adalah koperasi. Prinsipnya tadi juga sudah ya. Tapi yang penting di sini ya, apakah dengan keterbatasan latar belakang maupun skill-skill yang ada juga mengacu kepada pengembangan skill atau pendidikan. Nah, oleh karenanya diperlukan satu training-training yang berharap suatu saat ada eh, ketidaktergantungan yang disebut dengan kemandirian. Suatu saat kalau koperasi terus diberikan bantuan mungkin terlalu manja katanya, manja dan tidak bisa cepat berkembang. Oleh karenanya koperasi-koperasi yang sudah maju dipersilakan untuk bisa mengembangkan diri dalam aktivitasnya kepada transaksi-transaksi yang sifatnya internasional sekalipun dengan media-media yang ada. Oke, mirip dengan fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi, itu fungsinya. Nah, Anda semua dari sekian yang ada berbagai macam bentuk koperasi. Kalau bentuknya konsumsi berarti dia menyiapkan satu barang-barang yang khususnya katakanlah 9 bahan pokok dan sejenisnya. Kalau begitu berarti bentuk koperasi itu adalah bentuk koperasi konsumsi. Atau sering kita dengar bentuknya adalah koperasi serba usaha, boleh juga. Kalau dia sudah berkembang. Ada koperasi produksi kalau dia mewadahi sekian dari produksi-produksi, terutama produksi yang sejenis. Dia akan bisa menampung barang-barang hasil produksi dari anggota-anggotanya untuk menjual lebih lanjut lewat koperasi sehingga berharap harganya lebih stabil. Koperasi jasa sudah jelas yang menyangkut non fisik ya. Silakan apa bentuknya, misalnya katakanlah koperasi bergerak tentang pariwisata, mungkin dia menjual jasa transportasi, ya, jasa tiket dan lain sebagainya. Koperasi simpan pinjam khusus memberikan pinjaman, ya, maupun menerima, ya, simpanan sehingga dia akan memberikan satu hasil dari simpan pinjam itu sendiri kepada anggota khususnya. Nah, ini bentuk-bentuk yang ada. Silakan mana kooperasinya, bentuknya, silakan. Nah, beberapa peranan koperasi dalam perekonomian antara lain dari 5 sisi ini di dalam undang-undang juga ada. Makanya tidak salah kalau dikatakan koperasi itu sebagai pemain utama karena dia yang mempelopori kegiatan ekonomi nasional kita. Ya. Nah, apa iya disebut dengan penyiapan lapangan kerja yang terbesar? Silakan saja. Kalau itu menjadi fakta pada kegiatan-kegiatan yang lebih bersumber kepada padat karya. Contoh misalnya, kalau ada perusahaan garmen, dia masuk dalam kelompok koperasi enggak? Padat karya di sana akan terjadi. Dan seterusnya ya.
Nah, di dalam organisasi sangat sederhana. Ingat, yang tertinggi kekuasaannya adalah rapat anggota. Di sini tidak lagi berbicara tentang pemilik saham terbesar, tapi dalam rapat anggota. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Ada pengurus, ada pengawas. Sederhana sekali. Makanya suara yang tertinggi kalau ada pertanyaan dalam koperasi adalah rapat anggota, bukan pemegang saham atau pemilik saham. Sumber pemodalan langsung tidak langsung berasal dari anggota, baik simpanan pokok wajib maupun sukarela. Ya, kalau tidak langsung bisa dari orang lain atau lembaga-lembaga lain yang resmi. Jelas ya? Nah, biasanya kalau simpanan wajib jumlahnya sama, sukarela semaunya, ya. Simpanan pokok relatif sama dari semua anggota. Tapi tidak menjadi jumlah yang besar ukurannya, tetapi kesepakatan bersama agar koperasi itu bisa dimulai menjalankan tugasnya. Ini seperti tadi, modal sendiri, sumbernya dari tadi, dan modal pinjaman kalau diperlukan, tapi berusaha tidak akan melakukan pinjaman-pinjaman yang sifatnya berbunga tinggi. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan Anda semuanya. Ada pertanyaan kah? Ya, Rizwendi, ada pertanyaan? Atau sudah paham semuanya karena sudah belajar ekonomi, operasi? Sejauh Ya, ini tidak ada pertanyaan, Pak. jangan lupa ya, historis, internasional, historis, dalam negeri, dan berbagai faktual sehingga kita siap untuk belajar manajemen koperasi. Itu. Oke, kalau belum ada Rizwandi. Fatia, mana Fatia ini nggak kelihatan dari tadi. Yo, ada pertanyaan Fatia? Coba mukanya nggak kelihatan full, hanya seperempat. Nah, seperempat juga nggak kelihatan. Ada pertanyaan Fatia? Masih awal mungkin belum ada, Prof. Belum ada. Oke. Nanti saya coba akan kirim buku salah satu manajemen koperasi dan ada modul ringan gitu ya untuk Anda baca-baca sebagai penambahan bahan ya. Nanti Bapak kirim malam aja ya, tolong diingatkan. Kalau sekarang sempat, saya kirim ke manakah? Bentar. Sambil Anda berpikir bertanya, silakan saya mau kirim dulu bahannya supaya nggak lupa nanti. Silakan dulu, ada nggak? Takut lupa nanti. Aduh. Ya. Saya kirim ke, sudah kelihatan? Sudah masuk? Itu baru ke
Kelasnya siapa itu? NND, Jara, ya. Ya, saya Kemudian apa lagi kelasnya? Cindy ya, Cindy ya? Betul Cindy ya? Ya, dimaksud ya. Ya, sudah masuk kedua file saya untuk bisa Anda baca lebih lanjut. Cindy dan Zahra ya. ya sudah, Prof. Sudah ya. Dibagikan ya. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja sambil Anda baca-baca lagi waktu yang tersisa itu. Dan sekali lagi, maaf juga saya gabung berdua kelas, karena sebentar lagi saya ada keperluan yang mendesak. Ya. Kalau untuk minggu depan nanti kita akan diskusi, otomatis tersendiri kelasnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja dulu ya. Silakan Anda bisa baca-baca sendiri di rumah. Tolong di absen yang baik ya. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita selalu sehat dan bisa kembali seperti belajar saat ini. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof.